cintai, tapi yang Allah pilih untuk menolong kita menuju ke surga. Ada orang yang ingin punya anak, bukan untuk menemaninya di dunia, tapi untuk menyelamatkannya di akhirat. Sahabat, dikisahkan dalam kitab-kitab Irsyadul Ibad, ada seorang lelaki soleh. Sudah lama sekali orang-orang menawarinya untuk menikah, tapi setiap kali ditawari, dia selalu menolak. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berlalu, sampai akhirnya suatu malam, tiba-tiba beliau bangun dari tidurnya dengan wajah penuh ketakutan, lalu berkata, "Segera nikahkan aku." Orang-orang heran, karena selama ini beliau selalu menolak. Akhirnya beliau pun ditanya, "Kenapa sekarang engkau ingin menikah?" Beliau menjawab dengan suara lirih, "Semoga Allah memberiku seorang anak, lalu Allah mewafatkannya saat masih kecil, sehingga ia bisa menjadi pendahuluku di akhirat." Kalimat itu terdengar aneh, bahkan mungkin berat didengar hati seorang ayah atau ibu. Tapi ternyata ada alasan yang membuat beliau sampai berkata seperti itu. Beliau lalu bercerita tentang mimpi yang mengguncang hatinya. "Aku bermimpi seakan hari kiamat telah terjadi. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari begitu dekat. Semua orang ketakutan, haus, sesak, panik." Beliau berkata, "Aku merasakan haus yang begitu dahsyat, sampai rasanya leherku hampir putus." Dan ternyata bukan cuma beliau. Seluruh manusia saat itu tenggelam dalam haus dan penderitaan. Lalu tiba-tiba muncullah anak-anak kecil berjalan di tengah lautan manusia. Wajah mereka bercahaya, di tangan mereka ada kendi-kendi dari perak, tertutup kain bercahaya dari cahaya surga. Mereka berjalan melewati manusia, lalu memberi minum kepada sebagian orang, satu demi satu. Dan setiap orang yang diberi minum, langsung lega dari dahaga yang mengerikan itu. Melihat itu, beliau langsung mengulurkan tangan sambil berkata, "Tolong, beri aku minum, aku sudah tidak kuat menahan haus." Tapi salah satu anak kecil itu memandang beliau lalu berkata, "Engkau tidak punya anak di antara kami hanya memberi minum kepada ayah dan ibu kami." Beliau pun terdiam, hatinya hancur. Lalu beliau bertanya, "Siapa kalian?" Anak-anak itu menjawab, "Kami adalah anak-anak kaum muslimin." Subhanallah, ternyata anak kecil yang wafat sebelum balik bukan hilang begitu saja. Mereka hidup di sisi Allah, dan dengan izin Allah, mereka bisa menjadi penolong bagi kedua orang tuanya di akhirat. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi kabar gembira bahwa anak kecil yang wafat akan menarik kedua orang tuanya menuju surga dengan rahmat Allah. Mungkin hari ini ada yang sedang diuji kehilangan anak, ada yang menangis diam-diam setiap malam, ada yang merasa hidupnya hancur karena ditinggal buah hati tercinta. Percayalah, jika engkau bersabar karena Allah, bisa jadi anak itu sedang menunggumu di akhirat, bukan untuk meninggalkanmu, tapi untuk menyelamatkanmu. Sahabat, jangan remehkan musibah yang Allah pilihkan. Kadang, yang kita anggap kehilangan justru menjadi tabungan terbesar kita di akhirat. Perbanyak sabar, perbanyak doa untuk keluarga, dan didik anak-anak kita agar menjadi penolong, bukan penyebab kesedihan di akhirat nanti. Kalau video ini menyentuh hati kamu, komen, "Semoga Allah kumpulkan kita di surga bersama keluarga."